untuk kehadiran kita bersama-sama. Untuk mempersingkat waktu, kita akan segera masuk dalam rangkaian acara pada siang hari ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Muslim berdoa untuk keyakinannya, dan bagi Nasrani saya akan hidup. Kita berdoa. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan telah menuntun memberkati kami dalam melakukan berbagai aktivitas kami. Izin kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Bapak Jamaat Punihau yang saya hormati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Punihau yang saya hormati, pendamping desa yang boleh hadir pada saat ini yang saya hormati, untuk membahas tahun anggaran 2023. Bapak-bapak, para undangan sekalian yang berbahagia, tentunya setiap tahunnya kita laksanakan musyawarah di tingkat desa. Tentunya bahwa kita musyawarah itu bukan hanya membahas tentang dana desa, tetapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Tentunya bahwa dana desa tidak cukup untuk membiayai semuanya itu. Jadi jangan sampai Bapak Kepala Dusun mengatakan bahwa yang kita bahas adalah cuma dana desa. Dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, bahkan APBN. Itulah yang perlu kita usulkan pada siang hari ini, sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing di tingkat dusun. Nah, tujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya saya sebagai pemerintah desa mengakui bahwa setiap tahun turun dana masyarakat bertanya-tanya, diapakan dana desa itu? Makanya ada baliho transparansi. Setiap tahun kita pasang di depan kantor masing-masing. Itulah gunanya untuk membangun desa. Bahkan sering-sering itu juga pemerintah pusat mengatakan bahwa dana desa tidak cukup untuk membangun desa. Tetapi kita bersyukur karena sejak kalau saya tidak salah tahun 2014 Kabupaten Mamuju ikut di dalam penerimaan dana desa. Dan Kabupaten Mamuju juga yang paling terakhir menerima
aturan yang dari pusat 10% dari APBN kabupaten itu berlaku tahun kalau tidak salah 2015 jemaah. Ya, pada saat itu. Sementara kabupaten lagi dengan duluan, yaitu 3 bulan. Jadi Bapak-Bapak, Ibu yang hadir pada siang hari ini, yang saya sayangkan 7 kepala dusun cuma 4 yang hadir pada malam. Ya. Anggota BPD 5 orang, cuma 1 yang hadir. Ya. Nah, inilah artinya kekurangan kita yang ada di wilayah Desa Hinua. Tidak sadar bahwa seorang kepala dusun adalah ujung tombak daripada masyarakat di dusun itu sendiri. Jadi baik saya transparan di Pak Camat. Kenapa peserta ini semua cuma begini? Pak dusunnya saya tidak hadir, BPD-nya saya tidak hadir. Nah, jadi itu. Jadi sesungguhnya bahwa pada hari ini kita membahas anggaran yang akan masuk di wilayah Desa Hinua, yaitu ADD dan DD tahun anggaran 2023. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang belum berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu, mohon maafkan. Dan pada hari ini hari Kamis 3 November tahun 2022, Musrembang Desa Hinua saya buka dengan resmi. Pemulihan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu belajar dari pengalaman, tetapi itu tidak kemudian tidak kemudian ketika kita melihat bahwa kita sudah membentuk BUMDes tapi gagal, tidak kemudian BUMDes itu kita abaikan, karena pada dasarnya, pada prinsipnya BUMDes itu hadir untuk menjadi mitra masyarakat mengembangkan ekonomi dengan melihat potensi-potensi yang ada di desa saat ini. Saya tidak tahu apa aktivitas masyarakat di desa Hinua ini, komoditas apa yang menjadi unggulan, tetapi itu yang seharusnya dilirik oleh badan usaha milik desa untuk kemudian dikembangkan secara bersama-sama. Yang saya pelajari dari beberapa badan usaha milik desa yang kemarin dibentuk kemudian tapi tidak berhasil adalah pola bisnis yang mungkin tidak dipersiapkan secara matang sehingga kemudian badan usaha itu gagal. Badan usaha milik desa hadir itu tujuannya adalah untuk membantu perekonomian masyarakat seperti itu, bukan justru menjadi pesaing masyarakat. Itu prinsip pertama yang harus kita harus dipahami oleh pemerintah desa dan pengelola BUMDes, bahwa kehadiran BUMDes itu tidak boleh menjadi pesaing masyarakat. Dia harus justru menjadi mitra masyarakat. Nah, caranya bagaimana? BUMDes jangan bergerak di bisnis yang sudah eksis di masyarakat. Umpamanya masyarakat mengelola perkebunan jagung umpamanya. Jangan lagi BUMDes datang kemudian juga membuka lahan gitu untuk menanam jagung. Tapi justru BUMDes harus hadir untuk membantu masyarakat dalam hal pemasaran, dalam hal penyediaan bibit, dalam hal penyediaan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi dia tidak menjadi pesaing masyarakat, tetapi justru menjadi mitra masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Nah, itu saya sekilas saja ingin menyampaikan hal ini karena mungkin nanti akan dijelaskan lebih
lebih jauh oleh Bapak pendamping, beliau yang lebih tahu masalah itu, tetapi saya hanya menyarankan atau menyampaikan ini untuk mendorong pemerintah desa dan seluruh masyarakat di Desa Hinua ini untuk memikirkan bagaimana pemulihan ekonomi, pengembangan ekonomi. Hal kedua yang menjadi prioritas pemerintah saat ini, Bapak Ibu, adalah tentang isu stunting. Isu stunting setelah COVID kemarin muncul lagi isu stunting. Karena memang secara statistik angka stunting di daerah kita secara umum di Sulawesi Barat itu masih sangat tinggi. Nomor 2 tertinggi se-Indonesia. Termasuk wilayah kita juga mungkin menjadi berkontribusi terhadap angka itu. Oleh karena itu, harapan kami penggunaan dana desa tahun depan dari Desa Hinua ini juga memikirkan bagaimana pengaktifan posyandu-posyandu, sarana prasarana dan segala hal yang dibutuhkan di dalam melancarkan kegiatan-kegiatan posyandu, perbaikan gizi masyarakat, gizi anak-anak, supaya kita terbebas dari stunting itu. Sebenarnya kita tidak mengejar penilaian ya, bukan kita mengejar penilaian. Ini di sini stuntingnya rendah, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita memang tujuannya adalah memang untuk masyarakat itu sendiri. Kalau kita terbebas dari masyarakat bisa terbebas dari gizi buruk, anak-anak balita kita terbebas dari gizi buruk. Nah, itu sebenarnya investasi bagi desa sebenarnya. Bagaimana kita mempersiapkan generasi ke depan, generasi yang berkualitas, generasi yang mampu melanjutkan estafet pembangunan di desa kita. Yang saya hormati Bapak Camat Kurinau bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Hinua bersama Sekretaris Desa dan para Kepala Seksi dan Kepala Urusan. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD, mewakili Ketua BPD bersama anggota yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Dusun atau Bapak Kewilayahan, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang saya lihat hampir mendominasi ruang rapat pada kesempatan ini, yang juga saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan Tuhan Yang Maha Esa karena kita saya sita waktunya sedikit karena kebetulan saya dikasih waktu untuk menyampaikan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2023. Jadi sudah keluar peraturan Menteri Desa pelayanan. Kalau ada hal-hal di sana yang mungkin perlu kita benahi, perawatannya, kemudian infrastrukturnya, kemudian terutama insentif kader, dan yang sekarang juga ini yang menjadi keluhan teman-teman kader yaitu alat ukur, Pak. Alat ukur untuk pelayanan di posyandu itu juga perlu diperhatikan, itu bisa diadakan kalau memang belum ada. Jadi untuk kami, bagaimana kita bicarakan, bagaimana kita menyadari supaya kondisi bisa mensejahterakan masyarakat dan kita pada umumnya. Walaupun ada keputusan lain, kalau ini air minum yang tidak bisa kita ya tidak ada gunanya. Mungkin nanti kepada saya nanti saya jelaskan sebentar dari yang meminta tetapi tidak memanfaatkan. Buktinya saya memberi sembung pucuk dari masyarakat 200 pohon. Tidak mungkin saya tidak
diusulkan keluar bantuannya tidak ditanam, ya banyak yang untung. Ya seperti kami yang sudah dapat karena kita wajib beli lagi. Tidak mungkin saya mau tidak beli sedangkan datang dijual dengan harga yang murah. Dibelinya di bawah itu mungkin 5.000 per pohon, tiba di sini 6.000 7.000-an, dijual sama saya 3.000 rupiah. Saya kan tidak mau, daripada dia tumpuk di belakang rumahnya mati, tidak tumbuh-tumbuh, tidak ditanam, jelas saya beli. Untuk perbaikan. Jadi saya minta tolong supaya disampaikan kepada masing-masing warga kita khusus supaya ikut membantu dalam perbaikan jalan. Membantu namanya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini kan kita punya jalanan bukan orang lain. Ayat ini